Assalamualaikum semuanya. Saya Nazwa Khairunisa akan menjelaskan apa itu leasing. Adapun pengertian leasing yaitu pembiayaan peralatan atau barang modal suatu perusahaan yang digunakan untuk proses produksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun pihak-pihak yang terkait dalam leasing, yang pertama adalah lessor, yaitu perusahaan yang memberikan jasa kepada pihak lese dalam bentuk barang modal. Yang kedua adalah lessee, yaitu perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari investor. Yang ketiga yaitu supplier, adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lese dengan pembayaran tunai pada lessor. Nah, jenis-jenis perusahaan yang digunakan dalam leasing yang pertama ada independent leasing, yaitu perusahaan yang berdiri sendiri dari supplier yang mungkin dapat sekaligus sebagai pihak produsen barang. Yang kedua, captive lessor, adalah perusahaan yang akan tercipta apabila supplier mendirikan perusahaan leasing untuk membiayai produknya. Yang ketiga, lessee broker, yaitu perusahaan yang berfungsi mempertemukan calon lese dengan pihak lessor yang membutuhkan suatu barang. Teknik-teknik pembayaran yang terdapat dalam leasing yang pertama yaitu operating lease. Di sini, lessor sengaja membeli barang modal yang dibutuhkan lessor lalu disewa usahakan kepada lese, dan lessor mengambil keuntungan dari penjualan tersebut. Yang kedua, financial leasing. Dalam kegiatan financial leasing, lese melakukan pembayaran berkala kepada lessor selama masa leasing. Adapun elemen-elemen yang terdapat dalam leasing, yang pertama, pembiayaan perusahaan, yang kedua, penyediaan barang-barang modal, yang ketiga, jangka waktu tertentu, yang keempat, pembayaran secara berkala, yang kelima, adanya hak pilih atau option right, yang keenam, adanya nilai sisa yang disepakati bersama, yang ketujuh, adanya pihak lessor, yang kedelapan, adanya pihak lese. Nah, adapun keuntungan pembiayaan melalui leasing yang pertama yaitu fleksibel. Artinya, struktur kontrak dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan atau periode lese dapat diatur sedemikian rupa. Yang kedua, capital saving, yaitu lessor membiayai 100% untuk barang atau modal yang kita butuhkan dengan adanya lessor. Yang ketiga, cepat dalam pelayanan. Prosedur leasing sangat sederhana, sehingga pelayanannya sangat cepat dan mudah, serta mempermudah dalam pembiayaan. Yang keempat, sebagai pelindung inflasi. Leasing juga dapat menghindari risiko penurunan nilai uang yang disebabkan oleh inflasi. Jadi, lese sampai kapanpun akan membayar moneter yang lalu terhadap sisa kewajibannya. Adapun mekanisme yang terdapat dalam leasing, tanda panah nomor 1, lese menghubungi pemasok untuk pemilihan dan penentuan jenis barang, spesifikasi, harga, jangka waktu penagihan, dan jaminan purna jual atas barang yang akan disewa. Tanda panah nomor 2, lese melakukan negosiasi dengan lessor mengenai kebutuhan pembiayaan barang modal. Tanda panah nomor 3, lessor mengirimkan letter of offer kepada lese yang berisi syarat-syarat pokok persetujuan lessor untuk membiayai barang modal
yang dibutuhkan. Kemudian, lese menandatangani dan mengembalikannya kepada lesor. Tanda panah nomor 4, terjadi penandatanganan kontrak leasing setelah semua persyaratan dipenuhi lese, di mana kontrak tersebut mencakup hal-hal pihak-pihak yang terlibat, hak milik, jangka waktu, jasa leasing, dan sebagainya. Tanda panah nomor 5, pengiriman order beli kepada pemasok disertai instruksi pengiriman barang kepada lese sesuai dengan tipe dan spesifikasi barang yang telah disetujui. Tanda panah nomor 6, terjadi pengiriman barang dan pengecekan barang oleh lese sesuai pesanan serta menandatangani surat tanda terima dan perintah bayar. Tanda panah nomor 7, terjadi penyerahan dokumen oleh pemasok kepada lesor, termasuk faktur dan bukti-bukti kepemilikan barang lainnya. Tanda panah nomor 8, terjadi pembayaran oleh lesor kepada pemasok. Tanda panah nomor 9, pembayaran sewa atau lese payment secara berkala oleh lese kepada lesor selama masa leasing yang seluruhnya mencakup pengembalian jumlah yang dibiayai beserta bunganya. Di sini saya akan memberikan satu contoh soal leasing. Tuan Dharma berniat ingin membeli mobil bekas di showroom yang mana mobil tersebut berharga 500 juta. Karena Tuan Dharma tidak punya uang 500 juta, pihak showroom membantu Tuan Dharma agar bisa memiliki mobil, yaitu dengan menghubungi pihak leasing. Lalu, pihak leasing mau membantu Tuan Dharma, asalkan Tuan Dharma mau mengikuti cara leasing. Pertama, Tuan Dharma dikenakan bunga sebesar 20% per tahun. Yang kedua, wajib menyediakan DP sebesar 40% dari harga mobil, biaya administrasi sebesar 1 juta, biaya provisi 1%, biaya asuransi 2%. Ketiga, masa jangka kredit hanya 5 tahun. Tuan Dharma pun setuju. Jadi, berapa total uang yang mesti dibayarkan Tuan Dharma pada awal pengajuan kredit? Nah, di sini kita akan menyelesaikan dari soal tersebut. Yang pertama, uang muka atau net. Nah, DP tadi sebesar 40% dikalikan 500 juta, yaitu harga mobil. Jadi, 40% dikali 500 juta sama dengan 200 juta. Setelah itu, pokok hutang atau SPH. Harga mobil 500 juta dikurang 200 juta dari hasil uang muka atau net. Jadi, 500 juta dikurang 200 juta sama dengan 300 juta. Kita akan menghitung beban bunga per tahun. Di soal, Tuan Dharma dikenakan bunga sebesar 20%. Lalu, perhitungannya 20% dikali hasil pokok hutang yaitu 300 juta. Jadi 20% dikali 300 juta sama dengan 60 juta. Kita akan menghitung beban bunga 5 tahun. Di soal, masa jangka kredit Tuan Dharma hanya 5 tahun. Jadi, hasil beban bunga per tahun dikali 5, yaitu 60 juta dikali 5 sama dengan 300 juta. Kemudian kita akan menghitung total utang Tuan Dharma plus bunga. Di sini kita akan menggunakan hasil dari pokok hutang dan beban bunga yang sudah dikalikan 5 tahun. Jadi 300 juta ditambah 300 juta sama dengan 600 juta.
cicilan per bulan, hasil dari total utang dibagi 60 karena dalam 1 tahun terdapat 12 bulan. Jadi kalau 5 tahun artinya 60 bulan. 600 juta dibagi 60 sama dengan 10 juta. Kemudian biaya provisi 1% dari total pinjaman. Jadi 1% dikali 300 juta sama dengan 3 juta. Biaya asuransi 2% per tahun. Jadi 2% dikali masa jangka waktu kredit yaitu 5 dikali 300 juta sama dengan 30 juta. Untuk mengetahui berapa total atau awal pengajuan kredit yang akan dibayarkan oleh Tuan Dharma, cara perhitungannya, total DP atau gross sama dengan DP net ditambah biaya provisi ditambah biaya asuransi ditambah biaya administrasi ditambah cicilan bulan pertama. Jadi cara menghitungnya, total DP atau gross sama dengan 200 juta ditambah 3 juta ditambah 30 juta ditambah 1 juta ditambah 10 juta. Dari semua angka tersebut kita tambahkan dan dapatlah hasil sebesar 244 juta. Nah, jadi total uang yang mesti dibayarkan oleh Tuan Dharma di awal pengajuan kredit sebesar 244